Salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari perbedaan vaksin-vaksin corona yang ada. Bersama saya, Dr. Andrew Halim. Setelah lama ditunggu-tunggu, vaksin COVID-19 pun datang. Akan tetapi, terdapat berbagai macam vaksin yang beredar di dunia. Lantas, apa perbedaan vaksin-vaksin tersebut? Ada beberapa vaksin yang namanya sudah tidak asing lagi, antara lain Sinovac, Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik V, dan AstraZeneca. Terdapat berbagai perbedaan di antara vaksin-vaksin ini. Perbedaan yang paling mendasar adalah cara pembuatan vaksin-vaksin ini. Mari kita pelajari. Kita mulai dengan Sinovac. Vaksin COVID-19 buatan China yang menggunakan metode inactivated virus, atau virus yang telah dinonaktifkan. Virus COVID-19 awalnya dibunuh, dan akhirnya disuntikkan ke tubuh manusia. Virus yang mati ini tidak akan mencetuskan respon imun seperti layaknya virus hidup yang mampu bereplikasi di tubuh manusia. Walaupun non-aktif dan tidak dapat menyebar, bangkai virus yang mati tetap akan mencetuskan respon dari sistem imun. Perwakilan dari sistem imun akan datang dan mempelajari virus non-aktif ini dan mempersiapkan senjata untuk melawannya. Ilmu yang telah didapatkan ini kemudian akan diajarkan ke sel-sel imun yang lain sehingga tubuh siap berperang jika virus COVID-19 datang menyerang. Oke, selanjutnya untuk memahami vaksin Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik V, dan AstraZeneca, kita perlu terlebih dahulu mengetahui sedikit tentang proses DNA membuat protein. Coba perhatikan baik-baik. Jadi bayangkan ada sebuah sel tubuh manusia dan di dalamnya terdapat inti sel. Bagian di luar inti sel disebut dengan sitoplasma, dan di dalam inti sel terdapat DNA rantai ganda. Singkat cerita, DNA ini akan diubah atau ditranskripsikan menjadi RNA. Di sitoplasma, messenger RNA atau biasa disebut mRNA akan diubah lagi atau ditranslasikan oleh ribosom menjadi protein. Ini adalah proses sehari-hari yang terjadi di tubuh manusia ketika tubuh manusia perlu membuat suatu protein tertentu. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana proses DNA sampai menjadi protein, kita akan mempelajari tentang vaksin dari Pfizer-BioNTech dan Moderna yang menggunakan teknologi mRNA, teknologi yang paling mutakhir dan sebelumnya belum pernah digunakan. Ceritanya demikian, COVID-19 mempunyai protein yang sangat penting, disebut dengan spike protein. Protein inilah yang digunakan oleh virus COVID-19 untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuat virus ini sangat mudah menular. Yang dilakukan oleh Pfizer-BioNTech dan Moderna adalah membuat mRNA yang mengkode spike protein virus COVID-19. Dan untuk memasukkan mRNA ini ke dalam sitoplasma sel digunakan struktur yang disebut dengan lipid atau lemak bilayer untuk membungkus mRNA ini. Setelah masuk ke sitoplasma, ribosom otomatis akan melakukan translasi mRNA buatan tadi dan memproduksi spike protein COVID-19. Kemudian perwakilan dari sistem imun akan mempelajari struktur spike protein ini dan mempersiapkan senjata untuk melawannya. Ilmu yang telah didapat ini kemudian diajarkan ke sel-sel imun lainnya sehingga tubuh siap berperang jika virus COVID-19 datang menyerang. Yang terakhir, kita akan membahas vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Vaksin ini hampir sama dengan vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna yang membuat tubuh mempelajari spike protein virus COVID-19, hanya saja dengan mekanisme yang berbeda. Metode ini menggunakan bantuan virus lain yang masih hidup, yaitu adenovirus. Dan bukan adenovirus yang menyerang manusia, melainkan yang biasanya menginfeksi simpanse. Adenovirus yang masih hidup ini digunakan sebagai tumpangan untuk mengirimkan DNA virus COVID-19 sampai masuk ke inti sel. Sebagai ilustrasi, ini adalah DNA pada adenovirus simpanse. Nah, ada bagian tertentu dari DNA yang berfungsi untuk replikasi adenovirus. Bagian yang berfungsi sebagai replikasi adenovirus ini dipotong terlebih dahulu agar adenovirus nantinya tidak dapat bereplikasi dan menyebabkan penyakit dalam tubuh manusia. Sebagai gantinya, bagian yang dipotong tersebut diisi dengan kode genetik yang mengkode spike protein virus COVID-19. Sehingga ketika disuntikan nanti, adenovirus ini akan menghantarkan DNA modifikasi tadi sampai akhirnya masuk ke inti sel. DNA modifikasi ini, menurut ilmuwan di AstraZeneca, tidak akan menyusup ke DNA asli manusia dan akan langsung ditranskripsikan menjadi RNA dan menuju ke sitoplasma sebagai mRNA. Proses selanjutnya sama dengan vaksin dari Pfizer-BioNTech dan Moderna.
mRNA akan ditranslasikan menjadi spike protein virus COVID-19 untuk dikenali oleh sistem imun tubuh. Perwakilan dari sistem imun akan mempelajari struktur spike protein ini dan mempersiapkan senjata untuk melawannya. Ilmu yang telah didapat ini kemudian diajarkan ke sel-sel imun lainnya sehingga tubuh siap berperang jika virus COVID-19 datang menyerang. Ada pertanyaan yang menarik, kenapa menggunakan adenovirus simpanse? Jawabannya, karena adenovirus simpanse tidak banyak terpapar atau menginfeksi manusia, sehingga manusia belum memiliki respon antibodi atau imun terhadap adenovirus simpanse ini. Seandainya manusia sudah banyak terpapar atau terinfeksi oleh adenovirus simpanse ini, maka adenovirus ini akan dinetralisasi begitu masuk ke tubuh manusia dan tidak sempat memasukkan kode genetik spike protein ke inti sel. Dari sini kita dapat melogika, jika memang vaksin AstraZeneca dan Sputnik V ini disebarkan ke seluruh dunia untuk melawan COVID-19, maka di masa mendatang, platform adenovirus simpanse sudah tidak dapat digunakan lagi untuk produksi vaksin yang lainnya. Jadi, kesimpulannya, vaksin Sinovac adalah vaksin yang menggunakan virus inaktif atau mati. Vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna adalah vaksin mRNA. Dan vaksin AstraZeneca dan Sputnik V adalah vaksin viral vector. Video ini bukan bertujuan untuk persuasi Anda dalam memilih salah satu jenis vaksin. Karena untuk sebagian besar orang, vaksin yang akan didapatkan kemungkinan sudah di luar kendali pilihnya. Yang perlu diketahui, vaksin yang telah disetujui penggunaannya berarti telah melalui uji klinis keamanan dan efikasi. Dan perlu digarisbawahi, potensi manfaat yang akan didapat dari vaksinasi lebih besar dari potensi kerugian. Akhir kata, vaksin COVID-19 ini berhasil tercipta karena kerjasama dan upaya yang sangat luar biasa dari berbagai pihak. Namun untuk vaksin agar betul-betul efektif melindungi suatu negara dari pandemi COVID-19, diperlukan 70% warganya untuk memiliki imunitas terhadap virus COVID-19. Nah, vaksin sudah mulai didistribusikan. Kini sisanya di tangan kita untuk bersedia divaksin. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa selalu melaksanakan protokol kesehatan. Salam sehat.